Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati di mana saja berada. Hari ini saya sedikit untuk memberikan masukan kepada Bapak Ibu tentang penyakit kanker. Hari ini saya akan bahas dulu masalah kanker payudara. Karena kanker payudara ini memang yang paling terbanyak di dunia, bahkan di Indonesia juga. Dan pengobatannya masih sangat sulit. Tapi jangan lupa, kanker itu sebenarnya kalau kita pahami pengobatannya, itu mudah sekali. Jadi kalau kita sudah bermasalah dengan kanker, sebaiknya kita jangan terlalu takut berlebihan. Kita hadapi dengan tenang. Pengobatan kanker itu sederhana. Yang pertama kita atasi adalah sel. Kedua, infeksi. Kalau sel sudah menyebar kemana-mana, terus sel tadi kita bunuh, sudah pasti meninggalkan luka, dan ini sangat berbahaya lagi, sehingga muncul infeksi. Kalau masalah benjolan jangan dulu dipikirin, itu soal ketiga. Kalau untuk benjolan, yang paling utama kita bunuh dulu sel. Kedua, mengatasi infeksi. Yang ketiga, meremajakan kembali sel-sel yang bermasalah. Jadi kalau kita sudah bermasalah dengan kanker, jangan terlalu ketakutan berlebihan. Hadapi dia dengan tenang. Jadi kalau sudah bermasalah dengan kanker, tolong cari obat yang bisa membunuh sel. Jadi kalau kanker itu tidak dibunuh selnya, maka sulit. Sudah selesai operasi, kalau selnya tadi itu tidak diangkat semua, pasti muncul, terutama kanker payudara. Kalau kanker payudara sudah memasuki tulang, sel tadi itu sudah memasuki tulang, dokter agak kesulitan. Yang dilakukan yaitu kemoterapi. Tapi kemoterapi juga tidak menyelesaikan masalah. Kemoterapi itu cuma hanya memperlambat laju sel kanker. Jadi berapa hari lagi harus dikemo. Saya punya pasien itu 75% rata-rata sudah selesai operasi. Mereka kemo sampai sudah puluhan kali, tapi tidak menyelesaikan masalah lagi. Untuk itu saya menghimbau Bapak Ibu, kalau sudah bermasalah dengan kanker, tolong cari herbal yang bisa membunuh sel. Kemudian kita sudah bermasalah dengan kanker, obatnya sudah ada, tapi pola makan tidak diikuti dengan pola makan yang benar, maka sulit. Ibaratkan gula 1000 ton kita buang di tengah laut,
Tidak ada artinya. Karena kanker itu kalau diberi makanan yang membuat dia segar, sulit. Jadi kita kalau berobat ya harus diikuti dengan pola makan yang benar. Apa itu kesenangan kanker? Pertama, yang manis-manis, yang berlemak tinggi, ya, itu harus dihindari. Contoh, daging berwarna merah, bakso, soto, gulai, ini perlu dihindari. Kalau makanan yang perlu dikonsumsi untuk sementara, ya, untuk sementara dalam uh, pembunuhan sel atau mengatasi infeksi, itu sebaiknya kita makan dulu yang apa adanya, yang alami-alami. Ya, umbi-umbian itu masih banyak. Ya. Kemudian kita harus memperbanyak membuat jus buah-buahan maupun sayur-sayuran. Buah-buahan ini jangan sampai kita terpengaruh dengan buah-buahan dari luar, ya, impor. Sebaiknya kita mencari buah lokal. Kenapa kok saya bilang buah impor tidak boleh? Karena buah impor itu kebanyakan sudah diformalin. Contoh, buah-buahan sudah berbulan-bulan tapi masih segar. Nah, ini tidak cocok untuk kita konsumsi, khususnya untuk yang bermasalah dengan kanker. Kanker itu mudah sekali, tidak usah takut yang berlebihan. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Semua pasti ada obatnya. Allah menciptakan langit dan bumi bersama isinya. Allah itu sudah menyiapkan semuanya. Kalau kimia saya tidak tahu. Saya tidak mau bahas masalah kimia. Karena itu bukan jalur saya, jadi saya mohon maaf. Tapi yang saya lakukan, yaitu mencari bagaimana caranya untuk membuat sel itu bisa kita hancurkan. Kalau kita sementara dalam pengobatan, ya tolong jangan dulu terpengaruh dengan makanan-makanan yang membuat kanker itu jadi segar. Susu itu bagus untuk kesehatan juga. Tapi kalau untuk kanker, sebaiknya kamu hindari. Bisa kamu ganti dengan sari kedelai atau sari kacang hijau, beras merah, kacang hijau, beras merah dibubur, kasih gula merah. Jangan kasih gula putih, cukup kasih gula merah. Tidak usah pakai santan. Jika perlu dibubur kemudian di blender sehingga cepat masuk. Sari kedelai, ini sari kedelai banyak sekali dijual di jalan-jalan. Tapi sebaiknya Anda beli kedelai buat sendiri, kasih gula merah. Satu kali minum ya 2 sendok. Kedelai itu sangat bagus sekali.
Masih banyak makanan-makanan yang bagus, ya. Sayur-sayuran seperti wortel, brokoli, sawi putih, pare, terong, itu bisa dikukus atau bisa di blender untuk mempercepat naiknya imun kita. Jadi kalau sementara kita bermasalah dengan kanker, hindari makanan yang berlemak tinggi. Kanker yang paling terbanyak di Indonesia itu kanker payudara. Kenapa kok susah diobati? Kalau sel kanker tadi itu sudah memasuki tulang, apa yang dilakukan dokter? Hanya satu, yaitu operasi, kemudian kemo. Operasi kalau umpamanya sel tadi itu sudah memasuki tulang, itu tidak mungkin bisa diambil. Dokter hanya melakukan kemoterapi. Itu pun juga tidak akan menyelesaikan masalah. Saya sering mendapatkan pasien yang sudah puluhan kali kemoterapi, tapi tidak kunjung selesai. Tapi alhamdulillah, Allah memberikan saya izin untuk membunuh sel kanker. Alhamdulillah saya sudah punya ini. Ini fungsi utama untuk kanker. Pertama, menghancurkan sel kanker. Ini penting sekali. Kedua, mengatasi infeksi. Kalau kanker payudara, sel sudah menusuk jantung, paru, agak sulit. Kita bunuh sel, luka di jantung maupun luka di paru atau banyak sekali yang ada di depan kita ini, di dada kita di sini. Ada juga sampai pasien saya mengeluarkan anak lewat pusat karena sel kanker tadi sudah melukai pusarnya tadi. Tapi alhamdulillah dengan obat ini 3 hari nanas stop. Karena obat ini memang masih langka ya, jujur masih langka. Karena bahan-bahannya itu masih langka di dunia. Salah satunya kunir hitam. Kunir hitam itu masih langka. Sekalipun ada, cara pembuatannya itu beda. Tidak asal-asalan. Usia kunir hitam yang perlu kita buat khusus untuk kanker itu di atas 1 tahun. Sekarang sudah ada di Indonesia, kunir hitam ini sudah mulai banyak juga. Ini bahan rempah-rempah 50%, 25% buah-buahan, 25% sayur-sayuran, sudah komplit di dalam. Ini semua jenis kanker. Fungsi utama dia membunuh sel. Sekali lagi, sudah saudara saya, Bapak Ibu, di mana saja berada, jangan takut atau panik kamu bermasalah dengan kanker.
Mudah, mudah sekali. Seperti saya bilang tadi, Allah menciptakan langit dan bumi bersama isinya. Nabi Adam ya belum ada. Allah sudah menciptakan. Allah selalu menguji umat sebelum menurunkan penyakit. Allah itu sudah siapkan. Ingat itu. Jadi jangan mendengar orang-orang yang berkata bahwa kalau orang itu sudah bermasalah dengan kanker, siap-siap tiket. Jangan percaya. Hidup dan mati seseorang ada di tangan Allah. Banyak-banyak berdoa sesuai dengan keyakinan Anda. Sekali lagi, ya, berobat jangan cuma hanya berobat. Ya. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah pola makan. Kita seterusnya. Tapi sementara kita dalam pengobatan, khususnya kita membungsak, jangan dulu makan yang berlemak tinggi, termasuk susu. Yang saya bilang tadi, termasuk susu. Masih banyak ya, makanan-makanan yang bisa kita makan. Umbi-umbinya itu masih banyak yang alami. Karena kanker itu kalau sudah bersentuhan dengan kimia agak sulit. Sulit banget. Jadi kalau untuk mendapatkan obat ini, bisa kamu pesan lewat apotik. Ya, bisa lewat apotik ini. (081) ya, apotik Sari Asi, Jalan Teguh Umar, nomor 3, Tulungagung, Indonesia. Ya, bisa ya 081233004942. Ya, bisa lewat sini. Dan obat ini masih terbatas ya, jujur, karena pembuatannya itu luar biasa, bahannya sangat langka. Jadi kita membuat obat ini masih terbatas ya. Tapi sekarang ini sudah ada di apotik. Jadi saya sekali lagi mengimbau Bapak Ibu, di mana saja berada, jangan takut masalah kanker, tumor, semua jenis kanker, jangan takut. Cari obat yang bisa membunuh sel. Jangan pikir masalah benjolan. Benjolan itu soal masalah tidak terlalu penting. Yang kita harus gempur adalah selnya dulu. Kita hancurkan dulu sel. Setelah itu kita mengatasi infeksi. Jadi itu himbauan saya kepada Bapak Ibu agar tidak terlalu panik, ya, memperbanyak ya, membuat jus buah-buahan sesuai dengan lambung kamu, karena 75%
Kalau orang sudah kena bermasalah dengan kanker, lambungnya itu kebanyakan sudah bermasalah. Jadi membuat jus sesuai dengan lambung kamu. Kalau buah yang tidak pas, jangan. Cari buah-buahan yang bisa menerima lambung kamu. Jadi nggak perlu ya takut yang terlalu berlebihan. Cukup sekian dulu video saya ini. Mudah-mudahan Anda bisa disebar ke grup atau ke teman-teman, sehingga Anda juga bisa menolong saudara-saudara kita yang bermasalah dengan kanker. Untuk itu video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.